perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Gembala dan juga khotbah hari ini oleh Bapak Gembala Pak Komingguan. Kita percaya hari ini ketika orang-orang disibukkan untuk pergi dan berangkat keluar kota dengan memperingati harinya mereka, kita hanya berdoa buat kawan-kawan di sana yang mereka berangkat, bahkan mereka mengadakan pertemuan keluarga. Kita hanya berdoa buat mereka supaya perjalanan selamat dan saat pulang ke Jakarta dengan selamat. Dan bagi sahabat-sahabat kita yang berangkat juga turut ambil bagian di libur panjang, mereka juga diberkati dengan rahmat dan perlindungan dalam perjalanan. Kita yakin hari ini bahwa kitalah anak-anak yang dimenangkan, karena kita selalu ingat akan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan mencintai kita lebih dari segalanya, sehingga setiap detik Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di FNM ini, kita setiap hari pun masih dalam keadaan kurang. Karena apa? Tuhan lebih dari segala-galanya buat kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Setiap hari aku ingin memuji, memuliakan Engkau. Engkau bersemayam di atas segala pujian sesuai firman-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah perlindungan kami. Kami selalu merasakan mujizat-Mu. Setiap saat Engkau melindungi kami. Di dalam Yesus kita selalu dimenangkan. Di dalam Yesus Engkau berkarya dalam hidupku. Di dalam Yesus Engkaulah Rajaku. Di dalam nama-Mu ada kuasa. Kau Tuhan jadi andalan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kisah Yusuf tidak akan pernah berakhir. Sampai kapanpun kita selalu diingatkan oleh kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai. Dialah Yusuf yang memberikan pengampunan. Dia tidak pernah dendam. Dia mencintai keluarga yang pernah menghina, yang pernah menjual, bahkan yang pernah membuat dia menderita. Bahkan keluarga daripada istri Potifar yang pernah berkhianat untuk memasukkan dia ke dalam penjara, ia tetap mengampuni tanpa pernah dendam. Mari, yang kita rasakan ini adalah sama dengan kita saat ini. Kita buat hidup kita ini ikhlas, tulus kepada sesama kita. Kalau di sebelah kiri kanan kita ada yang bersalah, ampuni mereka. Ketika kita melayani keluarga kita, banyak hal yang terkadang kita lupa bahwa pelayanan di luar adalah baik, tetapi sebaliknya pelayanan kita di dalam jatuh dalam penderitaan. Maka sadarlah kawan-kawan, dan semua yang hadir pada hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa pengampunan yang tulus akan memberikan perlindungan, pertolongan Tuhan terhadap kita. Haleluya. Amin. Terkadang kita merasa terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdosa. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli
persoalan yang sering terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Hidup selalu berjalan terus tanpa pernah berhenti. Terkadang kita letih, lesuh, bahkan pernah putus asa. Tapi Tuhan mencintai kita lebih dari segala. Ia menguatkan kita. Ia memberikan kita satu kehidupan yang selalu baru setiap hari. Berkat yang baru, hari yang baru, cuaca yang baru, sumber yang baru. Maka marilah ketika kita merasakan iman kita mulai tergoyah, kita datang kepada Yesus. Yesuslah Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Yesuslah selalu memenangkan kita. Sehingga hari ini, besok, sampai selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan Tuhan tidak pernah ingkar akan janji. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ia mencintai kita sejak kita dalam kandungan. Dia menciptakan kita lebih dari segalanya. Karena Yesus rela mati demi kita di kayu salib. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya. Amin. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami, atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah
Zoom Family Ministry pada saat sore hari ini Tuhan. Sembuhkanlah kebaikan-Mu dan anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Rencana-Mu yang indah, sebagaimana hamba-Mu Pak Nikolas tadi Tuhan, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Amin. Tuhan, pada saat hari ini Bapa, kami juga menyadari segala kekurangan, segala kesalahan dan dosa kami yang hari demi hari selalu kami terjatuh Tuhan, karena kami belum sempurna di dalam penguasaan diri, dalam pengendalian diri kami Tuhan. Doa kami Tuhan, ampuni kami, dosa kami terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, terlebih dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang setia dan adil, mengampuni orang-orang yang mengaku dosa kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sucikan kuduskan kami Tuhan. Lebih lagi masuk dalam ibadah ini Tuhan, baik dalam kesaksian, bahkan firman-Mu juga yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan juga Tuhan. Engkau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, bahkan juga memimpin kami dalam perjamuan kudus Tuhan yang akan kami laksanakan pada saat sore hari ini Tuhan. Ketika kami meminum anggur, maka kami masuk kepada darah-Mu yang telah tercurah kepada kami Tuhan, menebus dosa-dosa kami. Ketika kami memakan roti, maka kami masuk kepada tubuh-Mu yang Kau serahkan, Kau korbankan untuk tersiksa Tuhan, disiksa untuk menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami Tuhan. Tuhan, demikian juga acara doa penutup, doa berkat, bahkan acara bincang-bincang kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin kami, ambil alih Roh Kudus, Engkau yang berkuasa dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan rekan-rekan kami yang akan masuk juga dalam ibadah FM ini Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan Tuhan. Kami serahkan semuanya, bahkan kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, sehingga kami rasakan Tuhan hadirat-Mu. Kami percaya dimanapun Engkau Yesus hadir, mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat Engkau membebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Dan buat tambahnya ingin bersaksi. Baik, saya akan memberikan kesaksian sedikit. Terima kasih kepada hambanya Pak Derikson. Tadi setelah saya memberikan sharing firman dan khotbah di GBI di Karawaci, terus kami pulang langsung bersama Coach Chandra berdoa untuk orang yang sakit yang mungkin fotonya sudah saya kirim. Ketika kami masuk ke rumah itu, patung yang namanya Buddha itu besar sekali. Ketika kita masuk, saya hanya mengatakan dalam nama Yesus, Tuhan urapi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya ketika saat kami berdoa untuk sahabat yang sudah sakit ini, maka ia boleh mengalami pemulihan. Karena selama ini dilayani oleh Coach Chandra, dan saya percaya Coach Chandra dipakai untuk melangkah selalu ke sana sehingga pada saatnya ia bertobat. Yang saya rasakan adalah istrinya itu adalah kakaknya orang yang mampu, orang yang kaya. Yaitu Awi itu yang punya heaven. Ya kan? Dia ciciknya. Dan memang kisahnya sangat menyedihkan karena Awi ini yang punya heaven ini pernah memenjarakan mamanya. Ya kan? Tapi semua pengampunan dan sudah selesai. Tapi satu hal yang saya lihat istrinya ini kalau tidak salah udah umur 60 lebih. Ketika dia melayani suaminya, maaf kalau orang sudah sakit, auratnya itu nggak bisa ditahan, nggak bisa mau diapakan juga dia udah nggak ada rasa malu. Jujur saya katakan. Maka saya katakan hari ini kalau kita sehat, kita bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat luar biasa.
ketika dia mengangkat kakinya, dan maaf saya nggak berani, walaupun sama-sama laki-laki, saya nggak mau lihat auratnya ya, maksudnya sedang sakit ini dan sebagainya, ya saya rasakan bahwa begitu mencintai istrinya, sehingga apa? Ia lakukan semua untuk suaminya yang terguling. Dan saya katakan, Pak Udin, apa yang Pak Udin salah? Minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kesombongan akuan laki-laki, saya bilang, minta ampun kepada Tuhan. Dan saat ini saya percaya ketika Pak Udin mengalami kesembuhan dan pemulihan, percayalah Tuhan mencintai Bapak. Dan saya katakan bahwa saat kami datang ini bukan kebetulan, saat kami datang dengan parkir mobil yang memang pas-pasan di depan rumahnya, dan saya membawa gitar ke dalam dan kami bernyanyi, dia meneteskan air mata. Itulah cinta Yesus kepada orang-orang yang ia cintai seperti kita ini. Maka saya katakan begini, ketika kita menangis berdoa, Yesus akan memeluk kita. Yesus mencintai kita sampai habis-habisnya. Ketika tubuh yang besar. Maka saat ini mari bersama kita renungkan pada waktu perjamuan kudus. Hidup kita tidak boleh main-main lagi. Janjilah setiap laki-laki itu akan mencintai Tuhan selama-lamanya, lebih mencintai dari segalanya, sehingga apa? Kita nggak berani main-main dengan kehidupan. Coba bayangkan laki-laki yang tidak tahu dan mengerti akan hukum dosa, ketika dia melakukan perbuatan perzinahan cabulan itu, bahwa ada cincin yang menikah, cincin di jari manisnya tetap dia lakukan. Bayangkan, begitu menangisnya Tuhan. Maka saya sadar betul bahwa hidup sekarang ini, coba kita renungkan berapa banyak, sekali lagi saya katakan, berapa banyak saat ini orang di ICU, sedangkan kita duduk di sini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak orang yang berangkat ke luar kota dengan memaksakan diri. Bahkan kemarin ada di Sunter itu, dia bawa Mercy yang baru, dia menodong dan merampok. Kita berbahagia pada saat ini. Terima kasih, itu aja kesaksian saya bahwa sakit itu nggak enak. Saya katakan dengan Pak Udin, kalau Yesus mau sembuhkan kamu, tidak akan pernah, tidak perlu biaya, tidak perlu apa-apa, hanya satu yang ia minta, percaya saja, maka Tuhan akan menyembuhkan kamu. Baik, terima kasih bersama Ko Chandra dan Pak Santandri tadi Ko Awi, kiranya Tuhan memberikan berkat dan mukjizat terjadi. Amin. Terima kasih Pak Derikson. Haleluya. Amin. Amin. Nah, mungkin Ko Chandra bisa tambahkan sedikit, silakan. Ya, ini Pak Udin. Ya, ini Pak Udin adalah teman saya 30 tahun yang lalu, teman saya. Saya memang pernah injilin dia, tapi dia bilang iya dulu. Udah 1 tahun yang lalu saya pernah injilinnya waktu dia lagi nggak gitu sehat. Dia nggak percaya Yesus, nggak percaya. Kenapa? Budanya kuat Pak. Di rumahnya separuh tuh patung-patung tuh rumahnya tuh. Nah akhirnya. Mungkin dijelaskan juga Ko Chandra bahwa sejak dia sakit dan dia dulu jadi kepala security atau itu, satu pun nggak ada yang datang. Nah, itu silakan. Betul. Memang dia sebagai koordinator pengawalan, dia komandan saya anak buahnya. Nah waktu dia lagi sakit gitu begini, lagi gawat begini nih, satu pun teman nggak ada yang datang, cuma saya yang datang. Saya datang nggak mungkin sia-sia punya, saya harus beritakan firman Tuhan, kesaksian. Ya, Ko Chandra datang bersama Tuhan Yesus selalu. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Terus dia sakitnya stadium 4. Dia punya tulangnya tuh, sakit pengapuran tulang tuh, stadium 4. Tulang kropos dia. Nah, saya bilang ini penyakit ini, Pak Udin, dokter udah angkat tangan loh. Apa yang minum obat-obat itu ada sarana doang. Kalau Tuhan nggak campur tangan, di dokter ini Pak Udin nggak mungkin bisa sembuh. Oleh kalau Pak Udin percaya nama Yesus, di situ ada tangan Tuhan turun tangan loh. Kalau dokter udah angkat tangan, Yesus pasti turun tangan. Pak Udin iya. Dia bilang begitu. Pokoknya bini yang bilang kalau Pak Udin sembuh, suami saya sembuh, saya mau ke gereja. Ya udah, benar Pak Udin. Ya ngomong sama Tuhan Yesus, terus dia salam sama saya. Saudara, pada waktu saya pertama datang, dia nggak bisa minum. Makan pun juga sulit.
Sulit benar-benar. Nah, ketika saya injilin firman Tuhan, saya kasih tahu Injil firman Tuhan tentang patung-patung. Saudara, saya bilang, Pak Udin, ini patung tuh memang bagus-bagus, hanya formalitas saja. Tapi dalamnya nggak ada napasnya, ada mata nggak bisa melihat, ada hidung nggak bisa cium, ada mulut nggak bisa ngomong. Itu benda mati, saya bilang. Kesatu, ya. Kedua, orang menyembah berhala nggak bisa masuk surga, loh, saya bilang. Memang ada ayatnya, ada ayatnya. Di Korintus saya kasih dia tahu tentang berhala-berhala. Terus ketiga, keselamatan nggak ada di dalam, cuma maksudnya keselamatan ada di tangan Tuhan loh. Agama apapun nggak bisa selamatkan kita. Saya satu-satu saya kasih tahu. Agama Islam nggak bisa selamatkan kita. Hindu, Buddha, Protestan, Gohonson itu nggak mungkin bisa selamatkan kita. Tuhan katakan di dalam kolong langit ini, Pak Udin, hanya ada satu nama yang bisa selamatkan kita, adalah Yesus Kristus. Nah, tentang berhala-berhala semua dia udah janji kalau Pak Udin sembuh, jimat-jimat kata istrinya boleh, kata Ko Chandra bakar. Memang ini kerjaan saya kalau bakar-bakar jimat, Bu. Saya bilang, oke, dia bilang. Ternyata saudaraku, saya udah injilin berapa kali, ternyata udah bisa minum, udah bisa makan. Nah, haleluya. Dia kanker tulang soalnya, nggak bisa duduk. Nah, kemudian saya udah 7 kali sama ini, 7 kali saya datangin lagi. Kemarin saya datangi, saya doakan lagi. Saudaraku, sekarang malah nggak dia minta makan, bisa 3 kali, 4 kali istrinya bilang, sekarang udah bisa makan loh. Tadi nggak bisa makan. Memang saya bilang memang Pak Udin lagi sedang diproses oleh Tuhan Yesus. Tuhan kalau mau sembuhkan sekali bisa, tapi Tuhan bisa sembuhkan hari demi hari, hari demi hari. Tuhan proses Pak Udin supaya Pak Udin benar-benar penyerahan total sama Tuhan Yesus. Berserah total pada Tuhan Yesus. Mungkin Pak Udin kalau kita ada kesalahan, mohon minta ampun kesalahan kita, perbuatan kita, dosa-dosa kita. Kan kita nggak sangka nih. Kita kan kadang-kadang suka sengaja atau tidak sengaja. Nah, Pak Udin minta ampun. Dia udah minta ampun. Dia udah janji, dia udah sembuh, dia udah mau ke gereja. Saudaraku, akhirnya lagi 2 hari yang lalu saya suruh dia bangun. Saya pegang pundaknya, tangannya, istrinya pegang kirinya, saya pegang kanannya. Saudara, saya tumpangin tangan di punggungnya. Dalam nama Yesus saya bilang, hai iblis, tempatnya bukan di tubuh manusia lagi. Iblis tempatnya bisa duduk. Sudah diangkat, dan saya angkat kanannya, istri angkat kirinya, saya dudukin. Saudara bisa duduk. Tadi pun juga kami sama Pak Nikola, sama Pak Hasan, sama Pak Awi, sama demonstrasikan. Benar bisa duduk. Waduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, sebab Tuhan katakan doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih saya bilang Tuhan Yesus. Dalam bulan ini Tuhan Yesus sudah pakai saya yang di Bogor, udah berobat, udah dibaptis. Tuhan pakai saya lagi saksi Yehova yang ajaran sesat. Gara-gara dia didukunin orang, kemana-mana nggak sembuh. Nah, saya diundang orang full gospel, pergi ke sana melayani. Saya beritakan Injil keselamatan tentang Yesus. Akhirnya dia terima Yesus. Saya doakan, saya tumpangin tangan. Hanya sekali lagi saya datang. Saudara, saya datang cuma sekali. Dalam tempo 1 jam saya doakan. Mujizat itu nyata. Dari nggak bisa makan, dari sini ada gondok. Gondok itu bikinan punya, bukannya fisik, ini bikinan punya, kiriman punya dari dukun. Akhirnya saudaraku suaminya bilang, "Oh Chandra, ini kok gondoknya nggak ada?" Saya pegang waktu saya olesin pakai minyak urapan, ada benjolannya. Begitu didoakan 1/2 jam, saya juga nggak tahu. Saya bilang saya juga lupa. Suaminya ingat-ingat, hilang gondoknya. Sampai dia bisa minum loh. Udah bisa minum 1/2 jam, kemudian minta makan. Akhirnya saudaraku selama 2 bulan saya Injil. Sekarang udah bertobat terima Yesus. Sekarang ada di gereja saya. Dia sama suaminya sama anaknya. Puji Tuhan saya bilang. Daripada saya melayani pekerjaan Tuhan gak sia-sia. Selain Tuhan pakai saya selalu orang bilang belum kenal Tuhan. Ya ini yang keempat nih Pak Udin nih. Haleluya, saya bilang Tuhan tangkap dia, tobatkan dia. Memang di stadium 4 susah, bagi dokter udah angkat tangan, tapi Yesus turun tangan. Sekarang dia udah percaya sama Yesus. Udah kira-kira 60% dah. Udah 60%. Kadang Tuhan terima kasih. Nah inilah kita sebagai jemaat-jemaat atau anak-anak Tuhan ya.
Tuhan sudah selamatkan kita, kita juga harus selamatkan mereka. Kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Terima kasih, ini kesaksian nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kami serahkan pada hambanya. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan yang dari albumnya Pak Arifat. Siap. Ku tak harus bagaimana bila dalam kecemasan yang ku pahami hanyalah berserah. Ini yang ku nyadari, tiada yang lain seperti Engkau, satu-satunya penolong yang setia. Kini aku pun mengerti, Engkaulah perlindunganku saat dalam kesulitan. Tuhan ada bila dalam kebimbangan, bila dalam kebimbangan, ku tak tahu harus bagaimana. Bila dalam kecemasan yang ku pahami hanyalah berserah. Ini aku menyadari, tiada yang lain seperti Engkau, satu-satunya penolong yang setia. Ini aku pun mengerti, Engkau perlindunganku saat dalam kesulitan. Tuhan ada. Ini aku menyadari, tiada yang lain seperti Engkau, satu-satunya penolong yang setia. Kini aku pun mengerti, Engkaulah perlindunganku saat dalam kesulitan. Tuhan ada. Tuhan ada. Silakan namanya. Ya, mari kita satukan hati terlebih dahulu kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh sehat, kami masih boleh ada. Itu semata-mata hanya kemurahan-Mu Tuhan. Berkati ibadah family ministry Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga alat yang kami pakai untuk merekam, juga YouTube yang akan kami bagikan buat banyak orang, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau sudah mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi kami semua Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, juga kami mau
seperjamuan kudus dengan Engkau, Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk kami layak dapat melakukan perjamuan kudus malam ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan, amin. Shalom semua, selamat sore menjelang malam. Shalom. Ada sukacita ya, malam ini ya, pasti. Amin. Ya, shalom. Ya, semua diberkati Malam Tuhan. takbiran ini. Amin ya. Wah, iya nih. Ini hari nanti saya selesai Zoom, saya harus di rumah cucu nih, karena anak saya bilang Yes. suruh tidur di sana supaya papa bisa tidur, katanya. Kan emang di rumah saya ini luar biasa nih, ya. Bisa sampai pagi itu beduknya ya, tapi luar biasa. Saya sudah terbiasa ya, karena saya pikir wah enak juga ini, ibaratnya kan saya tidur ada yang menemani gitu ya. Saya nggak merasa risih ya, karena kita ini memang ya apa adanya lah, kita terima aja gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah hadir, yang sudah luar biasa ya. Saya sungguh bahagia ya hari ini ya, karena tadi saya sudah ketemu Besan ya, saya diajak makan ya. Cucu saya ulang tahun, Besan saya ini katanya sudah umur cucu setahun saya nggak datang, 2 tahun saya nggak datang karena COVID itu ya. Kita orang juga takut, bukan takutnya apa-apa ya, nanti kan cucunya kenapa-napa kita yang repot. Dan yang ulang tahun ketiga ini, besan saya ketemu saya dan dia beramah-tamah, luar biasa, dia minta saya juga doa ya. Memang besan saya ini luar biasa ya, untuk ke gerejanya luar biasa, dia patuh sekali. Tapi sayang dia belum mau nih diajak ke Zoom ya. Tapi kalau saya sudah bikin YouTube, dia nonton dan dia ketawa katanya. Kamu khotbahnya kok bisa lancar gitu, belajarnya di mana? Dia bilang begitu ya. Wah, luar biasa ya. Saya bilang, itu bukan saya belajar ya, tapi saya percaya itu suara Tuhan. Saya nggak tahu ya. Saya juga bicara kadang kita sudah bikin PowerPoint-nya, tapi terkadang bicaranya Tuhan itu lain. Tapi saya percaya semua pasti akan diberkati sore ini ya, oleh firman Tuhan. Tema saya adalah take and give. Tahu ya, take itu apa? Menerima. Yes. And give, dan give itu apa? Memberi. Nah, ini hari temanya enak-enak enggak ya? Ngapa orang bilang ngeri-ngeri sedap ya. Karena kalau soal menerima pasti orang semua mau ya. Menerima apa tuh? Menerima hadiah ya, kayak tadi cucu saya menerima kado ya, ulang tahun ya. Dan kalau maaf kata nih, setelah kita menerima kado, menerima hadiah dari Tuhan, menerima berkat dari Tuhan, kita harus lakukan apa? Sebaliknya, ketika kita sudah terima berkat dari Tuhan, kita akan pasti mengucapkan terima kasih. Nah, ini harus dihatikan ya. Terima kasih. Udah terima, harus kasih. Siapa? Memberi buat pekerjaan Tuhan, ya. Seperti yang kita lakukan di Family Ministry ini ya. Sudah dari bulan 9 sampai sekarang saya tetap belajar untuk bisa memberi di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Memang nggak mudah ya. Apalagi COVID ini kan nggak berakhir, apalagi pekerjaan juga silih berganti ya. Saya percaya Pak Johannes Sumarmo juga mengalami hal seperti itu, Pak Nikolas juga ya. Semua pasti. Cuman Pak Chandra doang yang enak nih ya. Apa itu, pelayanannya terus mengalir terus ya, karena setannya nggak habis-habis Pak. nah itu ya, iblisnya datang terus ya. Jadi pelayanannya terus menerus. Tapi di satu sisi kan juga ibadah seperti Pak Derikson juga ya, pasti mengalami kemerosotan ya, karena orang pada jaga protokol ya. Seperti saya sampai hari ini sudah jalan 2 tahun 2 bulan nggak beribadah di gereja ya. Padahal udah onsite nih sekarang. Saya udah ngajak istri saya masih takut ya. Baru hari ini nih, saya pergi ke ulang tahun cucu, makan bersama ya. Padahal nggak pernah kita copot masker, makan di restoran ya.
Kita biasanya makan di rumah, kita bungkus ya. Tapi saya percaya waktu Tuhan pasti akan yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin. Harus percaya ya. Ada waktunya musim hujan, ada waktunya musim panas pasti ya. Ada musimnya COVID juga akan berakhirnya pasti COVID itu. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Segala sesuatu saya percaya indah pada waktunya Tuhan. Amin. Asal kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Ya, percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ya, buat memberkati hidup setiap anak-anaknya. Mau diberkati oleh Tuhan? Kita dengar ya nanti firman ini. Dan kita bukan hanya menerima, tapi kita jadilah pelaku firman. Karena di Yakobus 1 ayat 22, jangan kita cuma dengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Seperti yang Pak Chandra katakan selalu ya. Yakobus 1 ayat 22. Jangan cuma dengar firman, tapi jadi pelaku firman. Ini nggak mudah. Ya. Terkadang orang mau dengar, terus maaf melupakan. Nah ini yang repot. Ya. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Semuanya antusias, semuanya mau jadi pelaku firman Tuhan. Kita buka dulu ayat firman Tuhan. Di Lukas 6 ayat 38. Kita belajar sama-sama ya. Saya pun masih belajar ya. Bagaimana sih cara memberi kepada Tuhan supaya kita bisa lebih diberkati oleh Tuhan. Seperti yang saya rasakan ya. Saya nggak bekerja dari tahun 2013 full time saya melayani Tuhan. Ya, terima kasih Pak Derison. Lukas 6:38 ya, kita harus lihat bersama-sama, kita baca firman Tuhan ini. Lukas 6:38 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini ayat firman Tuhan yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan. Kalau kita mau memberi, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Ya, memang nggak mudah melakukannya di saat pandemi seperti ini. Tapi saya mau belajar ya, bagaimana saya bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya maaf kata ya, bukan hanya memberi pekerjaan Tuhan, tapi kalau saya melihat orang yang di satu sisi lagi kesesakan, lagi rasanya kekurangan kayak kemarin 2 hari yang lalu ya, saya lagi sarapan bakmi itu ya, itu ada satu pengamen ya, tetapi dia orang sehat, anak muda ya, saya tawarkan dia, udah makan belum? Dia bilang saya puasa Pak. Aduh, saya bungkus ya, nggak usah. Ya kadang-kadang saya nggak tega ya, karena kan, aduh kok masih muda, apa itu mengamen gitu ya. Saya rasanya ngenes gitu ya. Memang dari terhimpitnya ada masalah, ada pekerjaan yang sulit, yang rasanya nggak ada lowongan kerja ya, sehingga apapun manusia ini berusaha ya untuk kelangsungan hidup setiap kita ya. Memang nggak mudah. Seperti saya terus berdoa ya untuk anak-anak saya, untuk mantu saya, untuk lebih diberkati. Tapi Tuhan bilang sama saya, kalau kamu mau diberkati oleh aku, kamu harus menabur. Kamu harus berbuat kebaikan. Merinding nih. Saya ngomong gini aja merinding semua bulu kuduk saya. Aduh Tuhan, makasih Tuhan. Saya harus praktek ini. Saya nggak mau diam. Saya mau action. Ketika saya action, saya percaya Tuhan pasti action buat saya. Amin. Seperti maaf nih, HGB yang saya urus. Aduh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Kau yang berkuasa. Sekali 60 juta. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan buat saya untuk lebih mudah lagi mengurus. Seperti yang saya dengar dari Pak Chandra Kirana ya, ngurus hak milik aja bisa begitu gampang ya. Masa Pak Chandra bisa, saya nggak bisa diberkati juga oleh Tuhan. Gampang, benar. Amin.
Ya, Amin. kita harus berserah kepada Tuhan. Anak-anak saya padahal melarang ya untuk saya untuk urus ke notaris aja katanya. Biayanya nanti kita patungan bayarin. Saya bilang enggak, Papa mau urus sendiri. Karena ini urusan Papa dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Amin. Ya, saya percaya. Saya minta kekuatan Tuhan. Ya, sebenarnya jujur, saya bingung juga ya. Kalau sampai keluar nilainya, waduh, gimana ini ya? Tapi saya udah ada persiapan. Tapi masih kurang. Tapi saya berdoa, Tuhan, Engkau yang ajaib. Engkau yang berkuasa, Engkau yang dahsyat. Pasti Engkau beri mujizat buat saya. Udah terang ya. Saya berdoa, saya minta dukungan sama teman-teman saya. Saya nggak minta uang sama sekali, saya nggak. Dukung saya doa. Karena ini pekerjaan juga yang saya lakukan juga untuk pekerjaan Tuhan. Ya, gereja saya juga masih tetap buka ya. Pak Nikolas juga kemarin sudah melayani di gereja saya yang sore ya. Saya percaya karena saya ini sudah serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Kalau saya serahkan kepada Tuhan, nah tinggal Tuhan sendiri yang melakukannya. Saya percaya itu. Amin. Ayo, kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya itu jangan setengah-setengah, percaya itu jangan bimbang. Percaya itu yakin 100%. Kalau saya bukan 100% lagi, 1.000.000%. Saya percaya. Amin. Jadi nggak akan diragukan lagi. Kalau saya percaya, yakin, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Saya bilang sama anak-anak saya, nanti kalau uang saya tidak terpakai, saya akan bayar itu utang saya kepada mantu yang nalangin saya waktu utang itu ya. Ada mantu saya yang bayarin saya itu kartu kreditnya, dia bilang nggak usah Pak, ini saya bantu. Tapi nilainya kan banyak ya. Waktu itu ada 35 jutaan. Saya pikir kalau uang ini ada, saya akan kembalikan. Saya bilang ini Papa kembalikan. Kalau dia mau tetap maksa saya untuk ambil ya udah. Namanya juga saya kan tempo hari ada ngomong sama anak saya ya. Boleh nggak, bisa nggak Pak pinjamin Papa untuk bayarin utang di bank ya. Karena kalau utang di bank kalau nggak bayar itu, aduh maaf kata ya, itu apa itu yang debt kolektornya datang katanya, bikin malu katanya. Nanti masa apalagi Papa udah dikenal di tetangga pendeta kok sampai ada utang kelilit di kartu kredit. Saya bilang saya akan lakukan apa yang saya sudah perbuat, saya akan bertanggung jawab karena ini kesalahan saya. Amin. Ayo kita bahu-membahu ya di dalam ibadah family ministry. Kita sudah buka pintu untuk persembahan diakonia. Bukan untuk saya loh, jujur bukan untuk saya. Tapi saya melakukan untuk teman-teman kita yang kesulitan ya. Kayak seperti tempo hari Bu Lydia ya, ada mengalami kebanjiran ya. Kita sumbang sekalipun hanya sedikit kita bantu ya. Juga siapa itu tempo hari dari pendeta Hari Paat ya, anaknya masuk rumah sakit juga kita tolong ya. Kalau kita bisa menabur, itu pasti kita akan menuai. Jujur. Saya banyak menuai ya. Anak-anak saya diberkati. Pak, mau makan apa? Saya bilang enggak, Bapak nggak boleh makan ini, makan ono. Tadi aja juga saya makan steak, juga makan yang ikan ya. Setengah-setengah juga sama istri ya. Takut saya. Apalagi besan saya sampai bilang, kita pesan sop buntut, kita pesan apa tuh? Rib eye. Waduh, saya bilang nggak bisa makan lagi saya. Nanti kalau pulang nanti pening kepala saya. Bisa migrain nanti, bisa apa itu? Vertigo lagi nanti, kena stroke lagi saya nggak mau. Ya, sampai dia ledekin saya, kami masih makan durian nggak? Doyan nggak durian? Terima kasih, saya udah nggak makan durian sudah 15 tahun. Dia nggak percaya loh. Masa sih? Ya itu. Jadi saya mau melakukan yang terbaik. Kalau kita bisa jaga tubuh kita, berarti kita bisa jadi berkat juga buat Tuhan. Amin. Ya, jaga itu. Saya selalu pegang di Amsal 23. Ya. Amsal 23 ayat 1, 2, dan 3. Jika engkau diundang oleh para pembesar, hidangan tersedia di meja, engkau melihat ada steak,
ada babi guling, bebek packing, apa itu, babi kecap, ya. Wah, ngiler, santap, hajar ble. Waduh, ayat 3-nya bilang apa? Berarti kau menaruh pisau di atas lehermu, kau siap untuk mati. Waduh, ngeri itu ayat. Saya dapat ayat itu ketika saya kena stroke. Abu buka itu di Amsal 23. Kamu baca itu. Waduh, saya nangis. Waktu itu saya komplain dengan Tuhan. Kenapa saya sakit, Tuhan? Kenapa saya mengalami hal seperti ini? Padahal jadwal saya sudah padat. Tuhan diam. Tuhan nggak bicara. Tapi ketika hari ketiga, kamu harus dengar apa yang menjadi perintahku. Penguasaan diri. Kamu harus jaga itu di dalam hal makanan kamu. Waduh, jangan kamu pikir kamu bisa beli, kamu bisa semaunya makan. Ya, kayak seperti hari ini Pak Yusuf Joani operasi tangannya patah ya, jatuh. Saya berdoa untuk beliau ya. Sekarang ada di Rumah Sakit Sigaroles, dia merasa senang sekali dia diperhatikan. Saya doakan terus ya. Kita dukung karena bukan saya melihat dia orang kaya, enggak. Tapi saya mau menolong dengan apa yang saya bisa tolong. Saya doakan supaya dia punya semangat, ya, supaya dia bisa bangkit lagi karena dia orangnya yang luar biasa di dalam melayani Tuhan di FGB Men, ya. Teman-temannya juga saya kenal semuanya. Sampai dia berterima kasih, dia bilang, aduh, kok ada orang yang bisa memperhatikan saya. Saya bilang itu karena Tuhan, bukan karena saya. Saya diutus oleh Tuhan. Saya akan memberkati Bapak supaya Bapak punya semangat, bisa sembuh, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus belajar gimana kita bisa cara memberi kepada Tuhan yang benar. Kita buka lagi ya. Memang saya bikin tema firman Tuhan ini, Pak Jerickson tahu sendiri, dia sudah berbincang-bincang dengan saya ya. Secara audible Tuhan katakan, itu saya catat dan saya langsung rangkum dan saya bagikan. Waktu itu udah 4 hari yang lalu ya, tetapi saya nggak beri judulnya, baru hari ini saya kasih judulnya. Kita buka di Amsal 11 ayat 24 dan 28. Itu yang Tuhan perintahkan untuk kita semua dapat menjadi berkat kepada Tuhan, juga kepada sesama manusia. Amin. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Amsal 11 ayat 24 sampai 28. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ayat 28-nya yang terakhir, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ada amin? Ya, luar biasa ini ayat firman Tuhan. Jadi yang pertama yang saya tangkap adalah di ayat 24, ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini saya kutip dari pernyataan firman Tuhan itu adalah yang pertama, kita terkadang keberatan untuk bisa memberi. Yang pertama karena takut kekurangan kita. Ya, kita takut kekurangan. Yang kedua, kita tidak mengasihi Tuhan. Dengan tidak menuruti perintahnya untuk memberi. Dan tidak mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Tidak melayani sesama untuk bisa memberi. Tidak menyadari
bahwa semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan. Kita pengelola, bukan pemilik. Kita harus menyadari itu. Tidak percaya janji Tuhan yang dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama 10% dari segala penghasilanmu. Ayat 10-nya yang mengatakan, Amsal 3 ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kalau kita dari hal memberi, kalau kita keberatan, itu nggak akan jadi berkat buat kita. Maaf ya, Tuhan bisa menitipkan segala sesuatu berkat, jangan untuk kita sendiri gunakan. Tapi gunakan untuk Tuhan, pelayanan, juga untuk berbagi kepada teman-teman sesama kita yang seiman. Memang nggak mudah. Melakukannya, aduh, saya baru punya uang segini Tuhan. Jujur nih, saya tiap bulan saya dapat uang dari gereja itu ya, yang pakai tempat saya itu untuk bayar listrik. Kalau dipotong-potong itu saya terima uangnya cuma sekitar 1 juta loh. Dan 1 juta itu saya simpan untuk biaya hidup saya sehari-hari, dan anak saya yang laki itu kasih saya 1,5 juta itu untuk saya jajan. Katanya gitu. Jadi 2,5 juta. Untuk hidup 1 bulan. Saya mau katakan, rasanya banyak ngapa sedikit? Kalau saya bilang, itu banyak. Kenapa? Karena saya hari-hari itu cukup untuk menghabiskan uang hanya 1 hari kan saya catering ya, 60.000. Itu seminggu cuma 3 kali. Jadi saya cuma berdua sama istri, jadi kita berhemat. Juga sekarang kan saya juga makannya udah makan nasi merah. Jadi hemat sekali ya, makannya sedikit. Dan berat badan saya itu turun terus. Lihat dari wajah saya kurus nggak ya? Teman-teman saya bilang, kok kamu sekarang kurus? Saya bilang, saya bukan diet ya, tapi saya mau jaga stamina tubuh saya itu tetap sehat, tetap fit. Supaya apa? Saya bisa lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Ayo, saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita keberatan untuk dapat memberi di dalam pekerjaannya, sepertinya ada di persembahan diakon ini, jangan kita memberi. Tapi kalau kita ikhlas, kita bisa melakukan bagian itu. Maaf ya, pasti Tuhan juga melakukannya bagiannya untuk memberkati kita lagi. Amin. Jujur, saya tiba-tiba bisa dapat apa itu? Ibarat kata uang kaget. Teman saya tahu kan dulu saya pedagang mobil. Jadi tiba-tiba dia mau jual mobilnya, dia bisa kontak saya dan saya kenalin. Saya nggak bisa punya uang lagi untuk membeli ya, karena saya pikir udah mendingan cuma numpang lewat. Saya kasih pedagang mobil teman saya yang biasa suka nyari mobil ke saya kasih dan saya tinggal ambil apa itu bilang komisinya ya. Dan itu bisa Tuhan atur semuanya. Kadang-kadang 2 bulan sekali saya bisa dapat ya 1,5 juta ya, bisa dapat 2 juta ya, puji Tuhan. Saya bersyukur aja. Dan itu saya kumpulin terus. Kenapa? Karena saya mau buat urus AGB nih ya. Aduh, pergumulan buat hidup saya. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus itu baik. Amin. Bukan saya mau hidup hemat, irit, enggak. Tapi saya mau yang menjadi tanggung jawab saya akan lakukan itu. Dan saya percaya kalau saya lakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan, tanggung jawab Tuhan itu luar biasa. Maaf ya, ini saya mau menitikkan air mata ya. Tuhan Yesus itu nggak mau pernah berutang. Dia nggak mau dipiutangi oleh kita. Dia selalu apa yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk bisa memberkati teman-teman kita yang kesulitan, yang sedang membutuhkan, itu Tuhan Yesus itu pasti di surga dia akan melihat. Yang kayak begini nih yang saya suka. Amin.
Mau nggak hidup kita ini jadi kesukaan Tuhan? Memang nggak mudah ya. Saya maaf nih, jujur, saya dengan Ibu Grace ya, dengan keberadaan Ibu Grace, juga Pak Ibu Grace bisa memberi sekalipun, maaf kata, kita nggak usah lihat nilainya. Tapi dengan keikhlasan, juga Pak Yohanes Sumarmo ya, Pak Derikson ya, Bu Messi ya, Pak Nicholas Leang ya, juga Pak Kimli ya, juga ayo teman-teman kita yang belum sempat untuk kita berbagi, untuk bisa memberi dengan keikhlasan kita, dengan maaf kata ya, dengan tidak keberatan ya. Memang ibadah FM ini bukan ibadah gereja, tapi kan kita punya komunitas ya, yang kita bisa bahu membahu membantu ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa menolong? Amin ya. Saya kadang-kadang saya kalau cerita sama istri saya sampai langsung ngomong gini loh. Kayak contoh ya. Maaf nih contoh ya. Ada dari teman kita membutuhkan. Istri saya sampai bisa bilang gini, transfer Pak. Ini Mama ada uang 100.000 transfer. Ya. Istri saya kadang-kadang kalau saya lagi Zoom ini, dia dengerin terus. Apa yang saya ucapkan itu dia selalu simpan. Dia selalu ingat. Dan dia selalu mengatakan, kalau kita lagi mau tidur nih, dia selalu bilang, ayo Pak, kita terus bisa jadi berkat. Kapan lagi kita bisa jadi berkat? Kemarin juga ulang tahun kokonya istri saya ya. Ulang tahun. Kokonya itu udah nggak kerja kan. Kokonya cici saya itu udah umur hampir 70, 69 dia umurnya. Udah nggak bekerja ya. Jadi dia cuma punya tempat kios, dia makan dapat duit dari kios itu disewakan 2 juta. Dia hidup sendiri ya. Kemarin dia ulang tahun 2 hari yang lalu. Isi saya mau transfer 200, saya bilang nggak usah mah. Jangan, Mah. Jangan, Mama yang mau kasih. Karena itu saudara Mama. Luar biasa loh. Ayo, kita jadi contoh. Ya, saya nggak minta uang, jujur saya nggak minta uang. Tapi kita kan ada kas persembahan diakonia. Ayo kita nabur yuk. Ya, untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa memberi, aduh, alangkah indahnya di mata Tuhan. Karena di firman Tuhan tadi Lukas 6 ayat 38. Beri, maka engkau akan kuberi. Mau nggak bagian kita untuk bisa jadi berkat buat banyak orang, juga buat Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhannya emang kurang enak ya. Saya kadang-kadang menyampaikannya ini, tapi Tuhan bilang, sampaikan apa yang aku mau sampaikan. Kadang-kadang saya nggak enak rasanya ya, tapi kan kita harus taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, maafkan saya kalau saya berbicara seperti ini. Saya percaya ini bukan suara saya, tapi suara Tuhan yang untuk disampaikan buat Bapak Ibu. Kalau kita mau lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang kita tabur, kita pastikan Tuhan. Percaya. Banyak kesaksian dari Pendeta Derikson ya. Luar biasa, saya diberkati banget. Nah itulah janji Tuhan. Dia tidak pernah berutang dan dia tidak mau diutangi. Dia selalu membayar. Dia selalu memberkati anak-anaknya yang setia untuk dengan keikhlasannya tidak berat untuk dalam hal memberi. Amin. Ayo kita jadi berkat ya di Family Ministry. Jangan kita berpangku tangan, jangan lihat dulu kanan kiri. Siapa nih? Jangan. Ya. Ayo nabur. Nggak akan rugi menabur di pekerjaan Tuhan. Jujur, nggak akan rugi. Saya mau tanya sama Pak Yohanes, rugi nggak kalau menabur di pekerjaan Tuhan? Rugi nggak? Nah, ya. Itu. Nggak akan rugi. Bahkan pintu berkat itu akan dibuka lebar-lebar. Amin. Seperti saya. Ya. Jangan mau, saya nggak mau egois. Saya nggak mau gembala itu diberkati sendiri. Sedangkan saya yang rintis ya bersama Pak Hendra, saya maunya semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa terus buat pekerjaan Pak Nicholas, buat Johannes, buat Bu Grace, Bu Adeline, ya, Pak Opung Brahmana Sembiring, Pak Derikson, ya, Pak Joni Iskandar, Bu Lia, Yabes, semuanya. Saya mau Tuhan Yesus berkati. Amin. Ayo belajar. Kita setia menabur dari apa yang kita bisa
berikan. Tentunya dengan keikhlasan hati kita. Amin. Poin kedua. Kita masuk di poin kedua. Kita lihat ayatnya ya. Yang kembali di ayat Amsal tadi. Siapa banyak memberi, ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya tangkap dari poin ini adalah ada yang menyebar harta tetapi tidak kekurangan. Maaf ya, memang nggak enak kalau dalam hal memberi. Orang kebanyakan maunya menerima. Seperti yang Pak Nikolas tahu ya, ketika belum pandemi, gereja saya masih on-site ya. Itu banyak orang datang ya, teman-teman saya antusias untuk mendukung pelayanan saya untuk ibadah ya. Tapi maaf kata, dengan tanda kutip, banyak orang datang bukan untuk memberi, tetapi apa sih yang bisa saya dapat dari gereja? Nah, ini problem yang salah ya buat setiap kita. Kita jangan punya misi yang salah di dalam persekutuan komunitas kita, ya. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin, ya. Ada yang menyebar harta, tetapi hidupnya tidak kekurangan. Banyak yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan berkurang, tapi akan bertambah kaya. Amin. Mau nggak kita bertambah kaya? Pasti kalau saya tanya begitu. Tapi cobalah kita bisa, bukan menyebar harta itu kita bagi-bagi duit kita, terus akhirnya duit kita habis, kita nggak ada duit jadinya. Bukan, itu hal yang salah. Tetapi cobalah kita untuk bisa saling memberkati ya di dalam pekerjaan Tuhan. Memang ini dari dasar hati kita sendiri sih, yang kalau kita maaf kata ya, menyadari apa sih yang ruginya kalau kita bisa memberi. Apa ruginya? Saya rasa nggak ada. Dulu jujur ya, dulu kalau saya nih, saya dapat dulu, baru saya mau memberi. Tapi ketika hari demi hari Tuhan ajarkan untuk saya bisa mempraktekkan untuk bisa memberi, sekalipun maaf kata ya, harta saya nggak banyak berkelimpahan, nggak. Tapi cobalah kita bisa belajar menabur dari hal yang kecil. Amin. Ayo lakukan. Ya, saya bukan minta supaya family ministry banyak uangnya di persembahan diakonia, terus saya bisa jalan-jalan nanti bisa saya pakai semaunya. Enggak. Istri saya tahu. Sebenarnya istri saya nggak setuju. Kenapa mama yang jadi bendara? Supaya mama tahu, man. Karena waktu saya bilang sama Pak Hendra juga bilang, mendingan Kwami aja deh. Ya, saya mau tunjuk yang lain nanti, waduh, repot lagi ya. Ya sudah, saya jalanin hal seperti ini. Sampai hari ini, saya kadang-kadang ya, maaf, saya bukan menyamakan atau menimba-nimba dengan hal yang lain ya. Tapi saya pernah dengar, selalu nih pernah dengar. Karena rumah saya ini kan dekat masjid ya. Itu ada yang mengkumandangkan dana yang tersimpan dari minggu kemarin, dari hari Jumat kemarin terkumpul 1.400.000. Terus totalnya ada belasan juta. Saya bilang, luar biasa ya. Kok maaf kata nih, kita sekalipun komunitas kecil ya, kok kita rasanya nggak semua bisa melakukan hal memberi. Apa sih yang diragukan? Apa sih motivasi, apa sih yang kita takut sehingga kita takut kekurangan ya dalam hal memberi? Maafkan saya mau katakan, kalau orang yang banyak memberi, itu banyak diberkati oleh Tuhan. Jangan takut. Ya, pasti saya percaya. Dan
Terlalu percaya saya. Ya. Kenapa? Dulu saya kalau persembahan ya, yang seperti orang bilang tuh, ada uang 100.000, kita pecahin jadi 2, 50-50 kita kasih. Itu masih bagus. Ada orang yang sengaja dari 100.000, maaf, di family nggak ada yang seperti itu. Jadi dikecilin jadi 10. Jadi alias 10.000 jadi 10 ya. Dikasihnya 10 gitu ya. Itu bagaimana ya? Kenapa kita bisa lakukan hal seperti itu? Nah ini terkadang dari hati kita masing-masing ya. Kadang-kadang kita suka berhitung di dalam hal memberi. Maaf ya, kita nggak akan jadi berkat loh. Saya jujur, saya di dompet saya kalau ada duitnya ya, paling ada 100.000, kalau nggak 50.000. Saya belajar bukan untuk pelit tapi saya mau belajar hemat supaya saya bisa menyisihkan uang itu supaya saya gunakan untuk pelayanan. Ya, kemarin juga saya tergugah juga ya hatinya, Pak Iskandar Daci mau pelayanan tanggal 10 sampai tanggal berapa tuh 20. Dia mengugah untuk kita bisa menabur. Ini pekerjaan misi. Memang kita kalau nggak di misi ya kita nggak mungkin mau ya menabur. Tetapi Tuhan katakan dengan saya, kamu beri dari apa yang kamu bisa. Ya itu, ya Tuhan Yesus tuh mengajar kita untuk satu bukti kasih kita bisa memberi. Itu kasihnya Tuhan. Lihat Tuhan Yesus, pernah nggak dia minta kepada kita? Enggak loh. Tapi dia mau katakan apa yang bisa kau beri setelah aku memberkatimu. Ini pertanyaan lo yang nggak enak. Setelah aku memberkatimu, apa yang bisa kau beri untuk pekerjaanku? Ayo, ya Bapak Ibu yang terkasih, saya mengasihi Bapak Ibu. Saya mau semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak. Tapi cobalah kita belajar memberi dengan apa yang kita bisa beri. Jangan pernah menahan berkat. Amin, kuncinya. Jangan pernah menahan berkat. Ya, saya percaya apa yang kita tabur kita akan menuai. Amin. Itu ayat. Itu bagian yang kedua ya. Banyak orang yang menyebar harta tetapi hidupnya tidak berkekurangan. Ayo kita praktekkan. Ya. Maaf nih. Sekalipun kita rumahnya banyak, kayak seperti teman saya ya, rumahnya kalau ditanya ada 18. Tapi kalau buat memberi ini jujur nih lari duluan loh. Hilang. Itu Pak Nikolas tahu itu orang. Nggak tahu hilang, nggak tahu lupa. Aduh, orangnya udah meninggal sekarang. Baru. Ya, meninggalnya kemana itu? Nah itu, kemana tuh? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, mamon. Itu depositonya terakhir dia taruh di bank Paninbank di Bojong 2 miliar. Tapi kalau mau hal memberi, aduh, hitung-hitungannya tajam. Ya. Sampai saya waktu dia belum meninggal 2 minggu, saya ketemu dia. Dia ada di BCA. Wah, lagi mau ambil duit. Matanya ngelirik kanan, ngelirik kiri. Takut kita lihat tuh pinnya. Ya, takut dicuri sama kita kali ya. Tapi saya cuma ngomong gini, Pak, namanya Pak Rusbi ya. Pak Rusbi, saya mau perlu tukang nih buat perbaikin gereja saya yang bocor. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Pak Amin. Ini pekerja saya masih banyak di tempat saya. Saya banyak perbaikan. Cari tukang yang lain aja. Cuman mau minta tolong loh. Bukan minta tukangnya tolong perbaiki saya dong, Bapak yang bayar. Nggak begitu. Coba. Hal yang kecil aja, dia bisa begitu. Ya. Aduh, kasihan. Jujur kasihan. Sampai sekarang. Dan hobinya kedugem lagi. Nah, sekarang terbengkalai itu. Rumahnya terbengkalai. Ya. Terbengkalai. Nggak ada yang ngurus. Ya. Kemana orangnya? Sudah dipanggil. Sudah pulang. Tapi nggak tahu kemana arahnya.
Ayo, kita berani ya belajar untuk apa yang kita bisa beri dengan ketulusan hati tentunya ya. Belajar terus dalam hal memberi buat pekerjaan Tuhan, buat sesama kita, saling tolong menolong, bahu membahu. Itu yang disukakan hati Tuhan. Amin. Yang ketiga, Amin. apa itu yang ketiga? Kita lihat ayat 26. Dari Amsal 11 ayat 26. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ini saya tangkap dari pernyataan firman Tuhan. Orang yang hemat secara luar biasa, pasti hidupnya selalu berkekurangan. Ya atau iya? Banyak orang ya, maaf kata ya, nggak ada di family ministry, nggak ada. Banyak orang yang sudah dapat berkat, tetapi dia simpan sendiri. Dia tidak mau bisa berbagi kasih, terutama buat Tuhan. Ya, dia tidak mau lakukan itu. Terlebih lagi maaf kata untuk sesama manusia. Bukan dengan orang yang seiman loh, dengan siapapun kita bisa membantu untuk menolong mereka. Itu adalah satu berkat yang dikatakan, saya tangkap di ayat ketiga, di perikop ketiga, orang yang menghemat secara luar biasa tidak akan cukup dengan apa yang dia peroleh. Bahkan selalu berkekurangan. Tetapi orang yang mengejar berkat Tuhan, dia selalu mau memberikan apa yang dia miliki. Orang yang selalu belajar untuk bisa berbagi di dalam apa yang kita bisa miliki, terutama untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama manusia. Amin. Banyak orang mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan pula. Itu ayat 27. Ayat 28, akan jatuh karena berharap kepada kekayaan. Ya, banyak, maaf kata ya, kita lihat di YouTube ya, banyak orang yang kaya itu stres loh. Dia bingung taruh duitnya di mana. Akhirnya banyak robot trading ya, orang akhirnya terpukau. Karena maaf kata, deposito kan sekarang bunganya cuma 3%. Itu 1 tahun loh, yang main-main. 1 tahun. Kecil nggak? Terlalu kecil. Akhirnya percaya dengan Robot trading. Ya, serahkan. Banyak anak Tuhan loh yang terikat. Akhirnya banyak nyemplung. Dan akhirnya sekarang semua gigit jari. Maaf kata ya, nangis Bombay orang bilang. Ya. Ya. Nah ini satu bukti keserakahan setiap manusia. Nggak pernah merasa cukup. Padahal di Ibrani 13 ayat 5 ya. Janganlah kau menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu apa yang kau miliki sekarang. Ketahuilah aku tidak akan meninggalkan engkau sekalipun. Ingat itu firman Tuhan. Karena kita tahu ya, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa diberkati, ayo kita jadi berkat. Kita nggak akan rugi kalau memberkati untuk pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan, tidak akan rugi. Apa yang kita bisa beri, itu menyukakan hati Tuhan. Amin. Jangan sampai Tuhan lihat, aduh nih orang kok udah saya berkati, kok tetap aja ya, maaf kata nih, kikir ya, maaf kata kok pelit ya. Nanti akhirnya kita ingat ya perkataan Oma Irama, terlalu, ya, sungguh terlalu, ya. Jangan. Kita harus belajar untuk bisa memberikan apa yang diberi oleh Tuhan, kasih. Amin. Ya, ayo lakukan. Kapan? Sekarang waktunya. Ya, karena gereja sekarang juga banyak yang tutup, banyak yang nggak bisa buka lagi. Seperti yang saya lihat dari teman-teman saya ya, orang bilang
collab, ya. Masa gereja bisa collab, bingung juga saya. Ya. Tapi kita harus tahu apa yang menjadi inti bagian kita untuk kita bisa memberi dengan apa? Apa yang kita bisa miliki, apa yang kita dapat, apa yang kita bisa beri buat pekerjaan Tuhan. Amin. Ayo kita belajar. Ya, bukan kita yang tadi saya katakan menyebar harta sembarangan, enggak. Tetapi kita harus belajar dari hal yang sedikit, yang rasanya berarti buat banyak orang, berarti buat pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita bersinambung ya, satu dengan yang lainnya, kumpul kan lama-lama jadi bukit. Amin, bisa jadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, Amin. saya mau semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya selalu berdoa. Tanya sama istri, saya sebut semuanya teman-teman saya yang jadi berkat. Ya, Tuhan kau melihat. Tuhan kau melihat teman saya, Tuhan. Tuhan kau melihat. Dan saya percaya Tuhan pasti berkati mereka. Berkati ini, berkati orang ini, berkati ini. Amin. Ya. Kalau kita bisa berani melakukan bagian kita, Tuhan juga berani melakukan, membuka berkat yang tersembunyi yang Tuhan sudah siapkan untuk kita bisa peroleh. Seperti Pak Chandra Kirana ya. Masih ada Pak Chandra Kirana? Sudah keluar ya? Ada. Masih ada nggak Pak Chandra Kirana? Oh, sudah nggak ada ya. Yang dia bilang orang mau kasih mobil. Saya percaya ada waktunya Tuhan. Jika itu bisa dia lakukan sungguh-sungguh. Ya, dia tidak punya motivasi yang salah. Dan berkat itu akan turun. Dia akan peroleh hadiah yang terbesar. Yang dia mau. Tuhan Yesus itu tidak akan tutup telinga. Dan tangannya pun tidak akan kurang panjang. Memberkati setiap kita. Amin. Ayo, lakukan bagian kita. Hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita harus jadi pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang keempat, halnya keempat. Saya mau tanya, janji Tuhan itu pernah bohong nggak sih buat kita semua? Halo? Pernah bohong nggak? Pernah nggak Tuhan Yesus berkata? Ya. Kita lihat di Amsal 3 ya, ayat 9. Boleh ditampilkan Amsal 3 ayat 9? Sudah itu. Sudah. Memuliakan Tuhan dengan harta. Ya, saya buka dulu sebentar ya. Amsal 3 ayat 9. Oh, yang muliakanlah hartamu ya. Kita harus belajar ya semua ya. Dari hal yang terkecil kita bisa melakukan. Pasti hal yang terbesar yaitu berkat yang sesembunyi. Tuhan akan singkapkan buat kita semua dapat menerimanya. Dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Memuliakan Tuhan itu dengan apa sih? Dengan harta yang kita miliki. Ya. Dengan hasil pertama ya, kita bisa berikan itu perpuluhan, kembalikan kepada Tuhan dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan melimpah dan meluap diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Ayo. Bagian kita. Tuhan Yesus itu janjinya tidak pernah bohong. Ya dan pasti. Ya dan pasti. Bagaimana dengan janji kita? Ada sebuah lagu ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi nggak ada yang di FM, nggak ada yang seperti itu. Ya. Ada yang apa nih? Nggak ada yang ngaku apa nggak ada yang apa nih? Ya. Haleluya. Ayo kita belajar menantikan janji Tuhan yang pasti akan memberkati anak-anaknya. Amin. Dari 4 hal yang saya sudah ungkapkan, dan saya percaya hari ini kita semuanya ditegur oleh Tuhan. Dan saya percaya bukan hanya ditegur, tapi kita mau berbalik. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan hal apa? Take and give. Menerima dan memberi. Amin. Ya, kita harus lakukan bagian itu
Sehingga hati Tuhan itu selalu disenangkan oleh perbuatan kita. Memberi itu adalah perintah Tuhan. Itu ada di Ulangan 15 ayat 7 dan 8, ayat 10 dan 11, Amsal 3, 9a. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ya, ayo kita berbagi kasih Tuhan. Ya, kita ingat ya kemarin Bapak Gunawan Chen yang mengatakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ya, yang mengatakan Yesus berkata lebih bahagia memberi daripada menerima. Memberi itu adalah mendatangkan manfaat bagi penerima, juga bagi yang memberi. Amin. Ayo lakukan bagian kita. Kita harus belajar terus melakukan apa yang menjadi bagian kita agar dikenan Tuhan, dan sebagai terima kasih kepada Tuhan, lakukanlah kebajikan, lakukanlah kebenaran, lakukanlah ajaran Tuhan. Memberi, Allah adalah kasih. Orang yang hidup dalam kasih Allah akan dunia ini ya, itu kita bisa memberi. Orang kaya adalah mitra Tuhan yang memelihara hidup yang orang miskin. Kita harus ingat ya ayat-ayat yang tentang memberi. Itu saya sudah titipkan PowerPoint dari Pak Sabar, dari Pak Derson Sijabat yang bisa keluarkan PowerPoint ini. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu aja yang saya bisa bagikan. Kiranya firman Tuhan cukup yang saya utarakan hari ini. Cobalah kita melakukan bagian kita untuk menyerahkan hati Tuhan. Amin. Silakan Pak Derson sebelum masuk seperjamuan kudus, kita mendengar lagu Sentuh Hatiku. Ya, terima kasih Pendeta Derson Sijabat. Jadi kita harus ingat ya, dari 4 poin yang saya sudah bagi untuk kita semua debat, untuk bisa lebih bisa memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Saya tambahkan ayat Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita harus terus jadi berkat. Ayo, kapan lagi? Sekarang waktunya. Kalau kita mau hidup lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuk, kita siapkan roti dan anggur. Kita akan seperjamuan dengan Tuhan. Kita sudah siapkan roti dan anggur. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, yang sungguh meneguhkan hati dan iman kami Tuhan. Tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tidak ada yang lain Tuhan, dalam hal memberi. Kami sudah diberi dan kami akan memberi. Itu satu kewajiban kami. Mempraktekkan kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau seidangan dengan Kau Tuhan. Kiranya Kau yang sudah memberkati roti dan anggur yang kami sudah siapkan, kiranya sucikan, kuduskan anggur ini Tuhan. Agar apa yang kami lakukan ini Tuhan, perkenanan-Mu selalu ada. Kita ambil roti dan kita angkat tinggi-tinggi atasnya, di atas kepala kita, dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan anggur, cawan berisi anggur, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa ya. Kita bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sudah melayakkan kami untuk seidangan dengan Kau Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang sudah seidangan dengan Tuhan. Kami percaya roti yang melambangkan tubuh Kristus, yang memberkati tubuh kita tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang berkuasa atas tubuh kita. Tuhan sudah melindungi kita, memberkati kita tetap sehat, tetap hidup bahagia di dalam kasih-Nya. Kiranya Tuhan memberkati roti yang kami sudah makan menjadi kesehatan buat tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga anggur yang kami sudah minum melambangkan persekutuan dengan darah Kristus. Segala apapun bentuk yang tidak baik di dalam tubuh kami Tuhan, kami percaya Kau yang selalu memberkati, melindungi setiap kehidupan kami dari mara bahaya apapun. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu terlalu sempurna buat kami Tuhan. Kau yang sudah memberkati melalui anggur, satu persekutuan dengan darah Kristus. Kami sudah diampuni segala dosa dan kesalahan yang kami buat Tuhan. Kiranya Kau yang sudah terus mengampuni segala perbuatan kami yang rasanya berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang sudah mengampuni setiap kami Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan, kami sudah dilayakkan, kami sudah dibenarkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Bapak Ibu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati setiap apapun pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Mata Tuhan itu selalu tertuju buat kita semua. Dan selalu memberkati, melindungi, menyertai setiap hidup anak-anak-Mu yang percaya. Berkati family ministry Tuhan. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah memberkati ibadah ini Tuhan. Kami percaya Kau terus Tuhan menyertai, melindungi, memberkati hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami sudah lakukan. Kami sungguh diberkati oleh Engkau, terlebih lagi dari firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Sama-sama Bapak Ibu katakan, amin. Amin. Silakan satu lagu Pak Derikson sebelum doa syafaat. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Silakan doa syafaat Ibu Adeline ya. Mari Bapak Ibu yang kekasih kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada hari Minggu yang indah dan cerah ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam ibadah perjamuan kudus yang Tuhan Yesus adakan di tiap-tiap gereja, khususnya di Kul Family Ministry ini Bapak. Terima kasih Tuhan, walaupun kami ibadah Zoom, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak terhalang dengan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu yang boleh kami terima Tuhan melalui ibadah perjamuan kudus pada sore menjelang malam ini Tuhan. Biarlah itu boleh memulihkan hati kami, memulihkan tubuh kami, memulihkan setiap apa yang tidak baik dalam hidup kami Bapak. Kami percaya tubuh dan darah Yesus sudah membasuh kami menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami juga percaya Tuhan Yesus, firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, take and give, itulah yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Ketika kami setia, ketika kami taat Tuhan mengikuti ibadah-ibadah Tuhan, walaupun via online Tuhan, tapi kami percaya Engkau melihat ketaatan kami, maka berkat Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan Yesus akan tercurah penuh buat setiap kami di dalam ibadah Kul Zoom Ministry Family ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, bukan secara kebetulan kami ada, tetapi itu semua karena rancangan Tuhan yang indah buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui firman yang boleh kami dengar Bapak, kami lebih lagi melekat kepadamu Bapa. Untuk kami lebih lagi Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena kami percaya penyertaan Tuhan Yesus dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup yang boleh memberkati setiap kami yang ada di Kul ini. Tiap-tiap keluarga juga Tuhan Yesus memberkati. Hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Komingguan yang sudah menyampaikan kebenaran firman itu Tuhan, terus Engkau memberkati. Engkau mau pakai dia lebih heran dan luar biasa Bapak. Kami percaya Tuhan, inilah pelayanan yang hamba-Mu lakukan Bapak. Maka kami percaya pelayanan gembala sidang kami Tuhan di Zoom ini, Bapak Pendeta Kombingguan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan balas berlipat kali ganda Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan juga dahsyat buat keluarga gembala kami. Keluar masuknya dari rumah gembala kami Tuhan, Engkau pelihara, Engkau memberkati Bapak. Setiap kaki yang menginjak tanah, setiap dimanapun melangkah hamba ini, Engkau akan buat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja yang Tuhan percayakan buat gembala-Mu Tuhan, terus Engkau memberkati. Jemaatnya juga Tuhan, terus Engkau memberkati. Sehingga setiap jemaat yang masuk ke dalam gereja hamba-Mu, mereka pulang tidak seperti mereka datang. Pulang membawa damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah penuh buat keluarga jemaat-Mu, gembala kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami juga Bapak Hendra Winata, terus Tuhan mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan yang dia boleh berikan di tengah kekurangannya, di tengah-tengah keterbatasannya Tuhan. Engkau pulihkan dia, Engkau jadikan dia boleh menjadi pelayan yang setia,
taat dan takut akan Engkau. Maka kesehatan yang sempurna Tuhan curahkan buat Bapak Hendra Winata, Bapak. Kami percaya kasih Tuhan terlebih besar daripada kasih yang ada dalam dunia ini. Dokter Tuhan pakai, obat Tuhan pakai untuk memberkati Bapak Pendeta Hendra Winata. Karena kami percaya pertolongan Bapak Hendra Winata dan kami semua hanya di dalam nama Yesus yang memberikan sukacita dan damai sejahtera buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga gembala-gembala sidang kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan terus pelihara mereka, Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada sore jelang malam hari ini, Tuhan, di ibadah ini. Terus Engkau memberkati kami. Kami mau taat, kami mau setia. Apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat setiap kami. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk Bapak dari Pak Pendeta Joni Tuhan, yaitu Adik Aditya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih ketika dokter memeriksakan dia tidak apa-apa, dia dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Engkau sayang anakmu ini Bapak, keluarga Bapak Pendeta Joni Tuhan. Terus Engkau mau lihat Bapak jerilah dia di dalam Engkau, di dalam menjadi saluran berkat-Mu, dalam mengoperasi ibadah Zoom ini Bapak. Terus Tuhan tambahkan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan buat Bapak Pendeta Joni Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Hetmi Umbas Tuhan, Engkau memberkati di mana dia sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Kami percaya berapapun kami yang hadir saat sore hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau bergandengan tangan. Di dalam nama Yesus Engkau berikan kesembuhan, Engkau pulihkan dia Bapak. Kalau ada kekhawatiran dalam hidupnya, kalau ada kegoncangan dalam hatinya Tuhan, rebut hatinya Bapak, tangkap kembali hatinya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada kebimbangan lagi, tidak ada keraguan lagi yang menerpa Pak Hetmi Umbas Bapak. Di dalam nama Yesus, perjamuan kudus ini Tuhan akan transfer buat Bapak Hetmi, sehingga dia boleh dipulihkan dari ujung kepala sampai ke telapak kaki, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Perjamuan kudus yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke di minggu yang pertama bulan Mei ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus berkat menerima perjamuan kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami terima, apa yang kami aminkan, Engkau Yesus yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapak, sungguh sukacita Tuhan Yesus melimpah atas kami Tuhan, dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Berdoa Tuhan untuk bangsa ini, kami percaya Tuhan juga berikan roh pertobatan buat bangsa ini. Roh pertobatan yang besar-besaran Tuhan, kami boleh melihat penuaian akan banyak terjadi di bangsa ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi Tuhan, yang sudah Engkau percayakan kepada dia, yang sudah Engkau pegang dia Tuhan. Terus Engkau berkati Tuhan lewat kepemimpinannya Bapak. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam kepemerintahan bangsa ini, kami percaya ada kolaborasi yang baik antar Presiden dan anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pemerintahan bangsa ini Bapak. Sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terlebih Tuhan, kami boleh menaikkan segala puji syukur kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berikan shalom untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap gereja-gereja yang ada di muka bumi ini dari Sabang sampai Merauke. Kalau sebentar lagi kami akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati kami. Semakin hari Tuhan dapati kami di bumi ini dengan penuh sorak dan sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapak. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada Zoom ini Tuhan. Bapak Nicholas Liang, Bapak Pendeta Deriksin Tuhan. Semuanya yang ambil bagian Tuhan, Engkau memberkati kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau jagai hati kami, untuk kami terus memberkati pelayanan ini, untuk kami terus mengundang perkenanan Tuhan dalam hati kami, kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau naikkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Shalom. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan Yesus juga memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu dalam pekerjaan. Apapun yang dilakukan tangan kita semua dalam bekerja, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan yang selalu memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga hati Tuhan disenangkan oleh segala pelayanan kami, Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Family Ministry, Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan kami mau jadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan, amin. Amin. Yesus memberkati kita semua. Yes. Ya, silakan bincang-bincang Pak Nikolas. Tuhan berkati. Ya, shalom. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Pemingguan. Hari ini adalah tanggal 1 bulan Mei. Luar biasa. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita sampai akhir bulan dan seterusnya. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak jauh-jauh dari kita. Karena Tuhan hanya sejauh doa di dalam lagunya. Maka apa yang menjadi doa syafaat kita semua, maka kita selalu dikuatkan. Apapun yang menjadi masalah kita hari ini, yang sedih akan dihibur, yang kekurangan akan ditambahkan, yang sakit akan disembuhkan, maka yang berbeban berat akan dipulihkan. Maka itulah kekuatan kita, karena hanya Tuhan pembela kita satu-satunya. Maka pada hari ini, dengan kita yang tidak banyak, mungkin ada yang keluar kota dan sebagainya, tapi percayalah, mereka yang berangkat pun kita doakan, supaya mereka tetap pergi dalam keadaan sukacita dan pulang dalam keadaan selamat. Karena kita percaya, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Baik, terima kasih.